Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas satu kasus tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mantan pegawai pemerintahan. Bahkan pernah mendapatkan penghargaan atas kinerjanya. Tidak ada yang menyangka jika dia tega membunuh dua nyawa sekaligus dalam satu waktu. Motif apa dibalik terjadinya kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal pada hari Rabu tanggal 9 April 2020 di Kelurahan Banyu Anyar, Banjarsari. Pada malam itu jam 23.00 ada seorang pria mendatangi dan menghampiri petugas Linmas yang sedang berjaga di sana. Petugas tersebut bernama Sarman, berusia 51 tahun dan satu orang teman jaganya. Pria itu pun menyampaikan jika dirinya sedang mencari kakaknya yang bernama Triani. Diketahui berada di dalam salah satu rumah kontrakan Jalan Praret Utama nomor 33 RT 05 RW 12 Kelurahan Banyu Anyar, Kecamatan Banjarsari. Pria itu pun meminta bantuan untuk membantunya mencari keberadaan kakaknya lantaran sejak siang tidak ada kabar. Pria tersebut mengatakan jika kakaknya meminta untuk dibantu membersihkan rumah kontrakan yang baru saja disewa olehnya. Mengetahui hal itu, Sarman bersama dengan pria tersebut bergegas menuju rumah yang dimaksud. Dan setibanya di sana, Sarman menemukan adanya dua rekan dari pria itu sudah menunggu di depan pintu rumah kontrakan. Mereka berempat mengetuk pintu sembari memanggil dari luar rumah. Namun tidak ada jawaban sedikit pun dari dalam rumah. Akhirnya mereka terpaksa mendobrak pintu rumah untuk memastikan apa yang terjadi dengan Triani di dalam rumah. Ketika pintu berhasil dibuka, alangkah terkejutnya di saat menemukan adanya dua sosok tubuh tergeletak tidak bernyawa berada di ruangan lantai 2 dengan kondisi tanpa busana. Sosok tersebut adalah Triani, berusia 36 tahun, merupakan warga Winong, RT 01, RW 09, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadidirojo, Kabupaten Wonogiri. Dan seorang pria bernama Sunarno, berusia 49 tahun, warga perumahan Gria Ciledug, Blok U nomor 1, RT 03, RW 16, Ciledug, Kota Tangerang. Melihat temuan tersebut, mereka segera melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Saat polisi tiba di lokasi temuan, polisi menemukan kedua tubuh korban dalam kondisi mengeluarkan cairan berwarna coklat dari mulut mereka. Dan tidak jauh dari kedua tubuh korban, polisi menemukan adanya gelas berisi cairan yang warnanya hampir sama dengan yang keluar dari mulut korban. Dugaan awal polisi, kemungkinan cairan di mulut korban itu adalah cairan yang berasal dari gelas yang ada di sekitaran ruangan. Tetapi polisi masih perlu mengirimkan sampel cairan tersebut ke laboratorium guna mengetahui hasil dan keterkaitan cairan tersebut. Berdasarkan dari hasil identifikasi awal pemeriksaan tubuh luar korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Dan Satreskrim Polresta Solo memeriksa beberapa orang saksi, menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium Polda Jateng menemukan adanya zat cyanida yang sesuai dengan komposisi racun tikus di dalam cairan yang keluar dari mulut korban dan gelas yang ditemukan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi dari beberapa orang saksi, akhirnya polisi pun mencurigai satu orang terduga pelaku. Informasi itu pun didapat dari salah satu orang warga yang melihat terduga pelaku ketika keluar dari rumah kontrakan korban sebelum dua tubuh itu ditemukan. Berdasarkan informasi yang didapat beserta dengan ciri-ciri dari terduga pelaku, polisi mendapati keberadaannya dan diketahui jika terduga pelaku sedang berada di Bandara Adi Sumarno. Khawatir buruannya melarikan diri, polisi segera melakukan pengejaran.
Tepat pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, pelaku ditangkap oleh polisi di Bandara Adi Sumarno ketika akan melarikan diri menuju Jakarta. Polisi menemukan adanya barang bukti, yaitu berupa uang tunai senilai 725 juta rupiah yang diduga milik korban, sengaja dibawa kabur oleh pelaku. Selain itu, ditemukan adanya sisa-sisa racun pada tas pelaku. Setelah diamankan oleh polisi, pelaku pun dibawa ke Polresta Solo untuk dilakukan interogasi serta pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku pembunuhan 2 nyawa sekaligus ini diketahui bernama Ahmad Muhaili Kuri, berusia 56 tahun, atau dikenal dengan nama Gus Kholil, warga asli Gilingan, Banjarsari. Di dalam interogasi, Kholil pun kerap berbelit-belit dalam memberikan jawaban yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya, dia pun terjebak dengan kebohongannya sendiri dan tidak bisa mengelak lagi jika Triani dan Sunarno kehilangan nyawa akibat diberi racun olehnya di dalam rumah kontrakan. Di dalam pengakuannya, jika dirinya dan Sunarno korban sudah berteman baik selama 1 tahun. Mereka pun sering berbincang-bincang tentang agama. Terlebih, Kholil juga sering memberikan doa-doa untuk melancarkan tagihan bisnis dari Sunarno. Kholil sudah dianggap sebagai guru spiritual bagi Sunarno. Selain itu, Sunarno yang berprofesi sebagai pengusaha properti sering memanggil Kholil untuk mengerjakan interior, dikarenakan selain menjadi guru spiritual, Kholil pun bekerja sama dengan Sunarno dalam hal interior. Kejadian berawal ketika korban Sunarno ingin membeli sebidang tanah untuk dibangun menjadi perumahan. Sunarno memiliki modal usaha membeli tanah sebesar 1 miliar rupiah. Pelaku yang mengetahui jika Sunarno memiliki modal yang sangat besar, dia pun memutuskan untuk meminjam uang sebesar 300 juta rupiah. Permintaan itu pun disetujui dan sisanya sebesar 700 juta rupiah digunakan oleh korban untuk membeli tanah. Ketika memasuki hari Rabu, tanggal 8 April 2020. Sunarno menghubungi pelaku Kholil untuk dicarikan tanah daerah Boyolali. Mendengar hal itu, Kholil yang memiliki beberapa informasi terkait tanah dijual akhirnya menawarkan sekitar 3 lokasi tanah yang dijual sesuai dengan permintaan dari Sunarno. Setelah berdiskusi mengenai lokasi tanah, akhirnya mereka pun tertuju pada satu lokasi bidang tanah daerah Boyolali dekat Pengging dengan nominal harga 725 juta rupiah. Sunarno mengundang Kholil untuk datang ke rumah kontrakan Triani yang baru saja disewa. Sunarno sempat mengatakan jika esok dirinya akan membawa uang tunai sebesar 725 juta ke rumah kontrakan dari Triani untuk membayar tanah tersebut. Diketahui jika hubungan antara Sunarno dan Triani ini merupakan rekan kerja. Pelaku yang mendengar rencana tersebut muncullah niat jahat dalam dirinya untuk menguasai uang. Pelaku berpikir jika Sunarno dia bunuh, maka uang 725 juta akan jatuh ke tangannya. Sementara pinjaman uang 300 juta tidak perlu dikembalikan. Hingga pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Sesuai dengan kesepakatan, pelaku datang ke rumah kontrakan dari Triani dengan membawa oleh-oleh, yaitu buah naga. Ternyata selain buah naga, pelaku pun sudah membawa 3 bungkus racun tikus yang berada di dalam saku bajunya. Racun tersebut sengaja dia beli di pasar Depok Solo seharga 5.500 per bungkusnya. Pada saat pertemuan itu, Kholil meminta Sunarno untuk menyiapkan sejadah dan tasbih untuk persiapan wiridan. Lalu Sunarno dan Triani pergi untuk membeli perlengkapan yang diminta oleh pelaku Kholil. Sepulangnya mereka, Kholil meminta kepada Triani untuk membuatkan jus buah naga. Triani segera menuju ke dapur dan membuatkan jus untuk diminum bersama-sama. Namun ketika Triani sedang membuat jus, tiba-tiba Kholil menyusul dan memberikan bungkusan
berisikan butiran-butiran seperti beras berwarna pink. Dia mengatakan jika butiran itu adalah multivitamin dan memintanya untuk dicampurkan ke dalam jus tersebut. Triani yang diminta oleh Khalil tidak menaruh rasa curiga. Akhirnya dimasukkanlah butiran-butiran itu tanpa dia sadari jika butiran tersebut adalah racun tikus. Pada awalnya pelaku hanya menargetkan Sunarno saja, namun rencana itu pun berubah seketika. Pelaku khawatir jika hanya Sunarno yang dia bunuh, maka akan tersisa Triani, sehingga kematian dari Sunarno masih ada saksi. Pelaku kembali memasukkan racun ke dalam gelas yang akan disuguhkan untuk Triani. Sunarno dan Triani yang baru saja selesai sholat, Khalil pun segera menyodorkan gelas berisikan jus buah naga. Triani meraih gelas itu lalu meminumnya, yang diikuti oleh Sunarno. Baru saja mencicipi minuman, berselang 5 menit kemudian, keduanya pun merasa panas. Sunarno sempat mengatakan kepada pelaku, "Gus, tenggorokan saya panas," dan meminta untuk dicarikan orang agar bisa membantunya. Namun permintaan itu dibantah oleh pelaku dengan berkata, "Ini sudah malam, tidak mungkin ada orang." Karena rasa panas yang tidak tertahan, keduanya mencopot pakaian masing-masing hingga tersisa pakaian dalam saja. Tidak lama kemudian, Sunarno ambruk di atas sejadah dengan mulut mengeluarkan busa, diikuti dengan Triani dengan kondisi yang sama. Tubuh korban pun bergerak tidak beraturan. Setelahnya keduanya berhenti dan tidak bergerak lagi. Melihat kedua korban yang sudah tidak bernyawa, Khalil melepaskan pakaian dalam mereka. Tujuan Khalil melepaskan pakaian dalam dari kedua korban untuk mengalihkan perhatian di saat kedua korban ini ditemukan dengan kondisi tanpa busana. Mereka pun akan dianggap meninggal dunia karena telah melakukan hubungan badan. Setelah itu, barang-barang yang ada di sekitaran dimasukkan ke dalam kantong kresek dan pelaku mengambil tas ransel yang berisikan uang 725 juta. Setelah melakukan aksinya itu, pelaku pun segera meninggalkan rumah. Pada saat itulah ada seorang warga melihatnya keluar dari rumah kontrakan tersebut. Pelaku ini sempat kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengambil sepeda motor dari korban, lalu melarikan diri ke arah selatan. Kantong kresek berisikan sisa barang yang dibawa oleh pelaku dibuang di sungai jembatan kandang sapi. Setelah itu, dirinya pun pulang ke rumah untuk bersiap melarikan diri menuju Jakarta. Sejak kasus ini terungkap, banyak yang tidak menyangka jika pelaku Khalil bisa melakukan pembunuhan karena ingin menguasai harta. Pelaku Khalil ini diketahui pernah menjadi pegawai pemerintahan non-pegawai negeri. Bahkan dirinya sempat mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian atas kinerjanya. Khalil selama ini dikenal berjasa selama bekerja di terminal Tirtonadi. Pelaku sering membantu menangkap copet, bahkan menurut dokumentasi pribadinya sudah ada 300 copet yang berhasil ditangkap olehnya. Pelaku sudah bertugas sebagai pegawai honorer dengan sistem kontrak sejak 20 tahun silam hingga berakhir pada tahun 2018 bertugas sebagai staf pengamanan terminal. Namun siapa sangka jika orang yang sering menangkap pelaku kejahatan malah ikut tertangkap dalam perbuatan jahatnya. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, hakim menyatakan jika terdakwa Gus Khalil bin Mustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, yaitu pembunuhan berencana, dan menjatuhkan pidana kepada Khalil dengan pidana penjara seumur hidup. Sangat disayangkan, orang yang dulunya berjasa dalam menangkap copet malahan melakukan pembunuhan berencana. Godaan dunia salah satunya adalah harta, membuat orang terkadang menjadi lupa dan jahat. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti itu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?